yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore atau malam hari ini, saya ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di penghujung bulan Juni ini kami masih tetap melihat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, bahkan penyertaan dari Roh Kudus yang terus menyertai anak-anak Tuhan dan kami semua. Terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, mampukan setiap kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus kami, Tuhan penyelamat kami berdoa. Amin. Ya saudara yang dikasihi dalam Tuhan, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Juni, di mana kita masih belajar tentang kuasa Roh Kudus. Di minggu-minggu pertama kita belajar bagaimana tentang kita semakin mengenal atau semakin diingatkan oleh firman Tuhan untuk mengobarkan Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Dan minggu ini pada sore hari ini saya mengajak saudara untuk sama-sama belajar tentang bagaimana kita diperlengkapi oleh Roh Kudus pada keterbatasan yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana kita tahu, saudara, manusia itu sifatnya terbatas. Banyak mungkin hal-hal yang membuat kita bahkan tidak bisa, bahkan kadang kita lalai untuk percaya sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhan itulah yang membuat kita bisa melampaui keterbatasan kita. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, sebagaimana yang tercatat di kitab Ibrani pasal 9 ayat 27, saya bacakan untuk kita semua, itu sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ini dalam konteks ini yaitu berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Karena di ayat selanjutnya dikatakan demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Sebagaimana Kristus mengorbankan dirinya hanya satu kali saja bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Demikian pula kita akan mati satu kali. Dan sesudah itu dihakimi. Dalam kitab Ibrani ini menegaskan bahwa kita tidak boleh main-main di dalam hidup ini. Hidup ini kita harus jalani dengan hidup yang penuh tujuan yang mulia. Harus berdasarkan tujuan yang mulia. Sebab kita tidak ingin hidup kita yang satu kali ini kita jalani dengan kesia-siaan, saudara. Setelah kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, taat sampai mati di kayu salib, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam penderitaannya bahkan mati di kayu salib bagi kita semua. Dia tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya untuk kita. Nah sebagaimana itu kita harus menjalani hidup kita dengan penuh tanggung jawab dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita juga tidak ingin hidup kita jalani dengan kesia-siaan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang menentukan kehidupan saudara bermutu atau tidak? Yang menentukan adalah tujuan hidup. Kalau tujuan kita sudah mulia, maka hidup kita juga akan mulia. Dan begitu pun sebaliknya, kalau hidup kita tidak ada tujuannya adalah tidak punya tujuan, maka kita tahu bagaimana hidup kita, apakah bermutu atau tidak. Atau hanya sekedar hidup saja. Dan mutu kehidupan dari seseorang atau dari kita diri kita sendiri. Bukan dari sekedar saya sudah menetapkan tujuan saya ingin memuliakan Tuhan. Saya ingin mengabarkan Injil lewat kehidupan saya kepada orang di sekitar saya. Hanya sekedar tujuan saja, mengucapkan tujuan saja, tapi
tidak ada tindakan atau tidak ada hal apa-apa yang kita lakukan dalam hidup kita, itu pun sia-sia saja. Tidak menjadikan kehidupannya bermutu dengan sendirinya, dengan otomatisnya, apabila hanya menetapkan saja. Saya kasih contoh saudara, di tengah jalan ada seorang yang mengalami kecelakaan. Dan ada 2 orang yang melihat kecelakaan tersebut. 2 orang ini, yang satu sama-sama menolong, maksudnya sama-sama menolong. Tetapi yang satu dengan tujuan untuk supaya dia mengambil hartanya, mungkin ada dompetnya yang jatuh dia bisa amankan di kantongnya, handphone yang jatuh dia bisa amankan, atau mungkin dia bisa menolong tapi dengan imbalan. Tapi yang orang kedua adalah dengan tujuan mulia, yaitu betul-betul sungguh-sungguh menolong. Dia angkat ini orang yang kecelakaan, dia angkut ke rumah sakit supaya bisa ditangani. Ada 2 tujuan dengan 2 orang dengan 2 tujuan yang berbeda. Yang pertama tujuan yang tulus, yang kedua tujuan untuk fulus. Saudara. Mungkin dari awalnya bisa mulia, ini orang yang kecelakaan tersebut, korban tersebut bisa ditolong, mulia. Tetapi di balik itu ternyata ada hal-hal yang melatar belakangi motivasi kedua orang tersebut untuk menolong korban ini. Siapakah di antara berdua ini yang memiliki tujuan yang bermutu? Saudara bisa menjawab sendiri. Memiliki tujuan hidup yang mulia adalah penting, saudara. Jangan hanya sekedar hidup saja. Yesus sudah lahir, mau apa lagi? Saya sudah berkeluarga, ya mau apa lagi? Saya sudah kerja, mau apa lagi? Apa tujuan untuk apa? Ya udah, life must go on, jalani saja. Ternyata renungan pada sore hari ini mengingatkan kita tujuan hidup yang mulia itu penting. Tetapi saudara, sialnya kadang ada hal-hal yang kita sudah menetapkan nih tujuan kita, tapi ada hal-hal yang kita tidak bisa mencapai tujuan tersebut karena keterbatasan kita. Seperti tema renungan sore hari ini adalah diperlengkapi di dalam keterbatasan kita. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan mulia tersebut, tapi di dalam kondisi tubuh kita yang terbatas. Di tengah kondisi kita yang penuh keterbatasan. Nah, bagaimana saudara? Sama-sama kita belajar. Seperti yang tadi saya bilang di awal, bukankah tujuan hidup yang sudah kita canangkan di awal, tapi hanya kita canangkan tujuan saja, tapi kita tidak lakukan, kita tidak ada tindakan di dalam tujuan tersebut, itu hanya bersifat omon-omon belaka atau impian-impian yang kosong saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, keterbatasan di dalam diri kita, bahkan keterbatasan jasmani, tidak akan membatasi saudara untuk mencapai tujuan tersebut apabila saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Kudus yang memampukan saudara. Roh Kudus ini luar biasa saudara. Tidak main-main kuasanya. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga kepada murid-muridnya. Yang dia teruskan kepada setiap kita saat ini. Dia menjanjikan, Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Menyertai kita selama-lamanya artinya tidak main-main. Di dalam keadaan apapun, di dalam keterbatasanmu, dia menyertai kita. Ingat saudara, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dari Tuhan Yesus sendiri. Nafasnya Tuhan Yesus sendiri. Itulah Roh Kudus yang dianugerahkan kepada setiap saudara dan saya. Setiap kita yang percaya kepada kuasanya. Roh Kudus ada dan menyertai kita selama-lamanya. Kuasa kasihnya, kesetiaannya tidak berubah. Dengan kata lain, apapun yang kita hadapi, dia menyertai kita, menolong di dalam setiap keadaanmu. Melampaui keterbatasan, melampaui kesukaran-kesukaran yang ada di dalam hidupmu. Inilah hidup yang bermutu. Bila saudara percaya, kuasa itu menyertai. Bukan hanya kepada murid-muridnya saudara. Kepada setiap kita sampai saat ini. Roh Kudus menyertai kita. Saya ajak saudara untuk belajar tentang kisah
dua rasul dari Tuhan Yesus, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Mari kita baca bersama-sama di Kisah Para Rasul 3 ayat 1-3. Petrus memulihkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi ada waktu sembahyangnya. Murid-murid Tuhan Yesus ini, saudara. Jam 3 sore. Sebab itu kita ada ibadah harian, saudara. 3 kali sehari kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi orang Kristen ibadahnya bukan hanya hari Minggu saja. Setiap hari kita beribadah. Pagi, sore, dan malam. Nah seperti yang murid-murid Yesus lakukan menjelang, yaitu jam 3 sore menjelang waktu sembahyang. Jadi dari dulu sudah ada, saudara. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang-orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Dia pengemis yang lumpuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah dua rasul Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Saudara, bagaimana kita tahu latar belakang mereka, saudara? Siapa yang menyangkal Tuhan Yesus? Siapa yang meninggalkan Tuhan Yesus pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani? Mereka ini sebenarnya orang-orang gagal, saudara. Mereka orang yang meninggalkan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ditangkap. Tapi saat mereka sungguh-sungguh menyadari kuasa Roh Kudus yang dalam keterbatasan mereka. Takut itu adalah keterbatasan juga, saudara, sebagai kita manusia. Tapi bagaimana hidup Rasul ini dipakai luar biasa. Karena dia menyadari sungguh-sungguh ada kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan para rasul ini, saudara. Ayat 4, saudara. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, pandanglah kami. Artinya betul-betul dia meminta perhatian dari pengemis lumpuh ini untuk melihatnya. Dan untuk supaya memperhatikan apa yang mereka katakan, Petrus dan Yohanes katakan. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Oh ini pengemis, namanya pengemis ya pasti mengharapkan uang. Mengharapkan harta dari orang-orang yang lewat di depannya seperti dia mengharapkan kepada Petrus dan Yohanes. Namun Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkitlah, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan, melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Wow, diperhatikan orang-orang. Jadi kita bisa ambil kesimpulan. Kehidupan yang sudah terpuruk dari meninggalkan gurunya yaitu Yesus. Dia tidak hidup dalam keterpurukan, dia bangkit. Dia mempercayai kuasa yang saat Yesus tinggalkan Roh Kudus kepada para muridnya. Kehidupan rasul ini menjadi bermutu. Tidak sia-sia membawa kehidupan yang berdampak bagi orang lain. Wow. Kita bisa lihat mutu dari rasul ini. Rasul yang orang gagal yang meninggalkan Yesus. Saat Yesus ditangkap, saat Yesus akan disalibkan, dia meninggalkan. Tapi tidak terpuruk dalam kegagalan mereka. Mereka bangkit dan hidupnya memuliakan Allah. Dari kisah ini kita bisa menarik kesimpulan yaitu hidup yang bermutu adalah hidup yang punya tujuan mulia. Setelah para rasul, para murid-murid ini menerima kuasa dari Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus dari Tuhan Yesus, mereka mempunyai hidup yang mulia, mereka dikuatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu tahun 2000-an waktu saya zaman dulu bertobat, saya diberikan oleh pendeta saya buku Purpose Driven Life. Saya ingat sekali saya punya gembala dulu namanya waktu saya bertobat di awal. Saya punya gembala namanya Pak Alphonse Theodore dari MDC Yogyakarta, dulu gembala saya di MDC Purwokerto.
Dia memberikan saya buku Purpose Driven Life. Bagaimana saya mengerti tujuan itu adalah penting, saudara. Nah, dalam buku yang ditulis oleh Rick Warren ini, dalam buku Purpose Driven Life ini ada kata-kata yaitu without purpose, life has no meaning. Without meaning, life has no significance or hope. Tanpa tujuan hidup, hidupmu tidak akan bermakna. Tanpa makna, hidup tidak ada artinya atau tidak ada harapan. Jadi hidup yang hanya sekedar hidup itu tidak akan bermakna. Bahkan dikatakan tidak ada harapan di sana. Dengan kata lain, orang yang hanya memiliki tujuan hidup, terlebih lagi tujuan hidup yang mulia, barulah kehidupan orang tersebut menjadi tidak sia-sia. Siapa ya sini yang mau hidupnya mau sia-sia? Bukankah kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa ada pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak pasti ini? Kebangkitan Kristus menandakan ada pengharapan, berarti ada tujuannya. Yesus mati ini ada tujuannya, Yesus datang ke dunia ini ada tujuannya. Seorang Allah yang mengambil rupa, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan pun memiliki tujuan. Inilah yang harus kita teladani saudara, supaya kita punya tujuan hidup. Tujuan Yesus datang mati, bahkan sampai mati di kayu salib adalah dia mempunyai tujuan, yaitu kebangkitan. Menandakan kehidupan kita setelah kita mati, ini ada ending, ada harapan, yaitu kebangkitan, saudara. Kembali kepada dua rasul Yesus ini, yaitu Petrus dan Yohanes. Dia memiliki tujuan yang mulia. Ketika berjumpa dengan orang lumpuh pengemis, Petrus berkata, dia mau mengatakan dengan sungguh-sungguh kepada orang ini, dia sungguh-sungguh mau nih memberitakan hal-hal positif yang sudah dia dapat dari Roh Kudus. Rasul ini mau membawa dampak kebaikan, perubahan positif. Supaya orang yang lumpuh ini, orang yang pengemis ini punya harapan. Jadi tujuan mulia dari yang kita bisa ambil dari dua rasul ini adalah membawa berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itulah Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Bukan supaya roh kuasa itu dinikmati mereka sendiri, tidak. Tapi supaya membawa dampak dan memuliakan Tuhan. Membawa dampak yang positif bagi orang lain. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus, jangan simpan kuasa itu untuk dirimu sendiri. Bagikanlah ke orang lain lewat kelakuanmu, lewat perkataanmu, lewat hal-hal yang kita alami setiap hari. Bukan hanya kita untuk simpan diri kita sendiri. Begitu saudara, pencurahan Roh Kudus kita nikmati. Bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tapi untuk membawa dampak positif bagi orang lain. Yang kedua saudara, hidup yang bermutu adalah hidup yang bertindak sesuai dengan tujuan yang mulia. Seperti yang dikatakan Alkitab, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi punya tujuan tanpa tindakan untuk mencapai tujuan tersebut itu adalah impian kosong atau omon-omon belaka. Para murid-murid setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka tidak tinggal diam, berkumpul bersama mereka-mereka, hanya tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak mengeksklusifkan diri. Karena saya lihat banyak anak-anak Tuhan yang hanya mengeksklusifkan diri saja, tidak berdampak dan tidak mau berdampak, hanya mau berdampak bagi gerejanya saja, tapi tidak mau berdampak bagi tempat kerjanya, keluarganya atau lingkungan tempat tinggalnya. Bukan seperti ini tujuan dicurahkannya Roh Kudus. Seperti para murid-murid setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Mereka berpencar, mereka memberitakan firman Tuhan ke ujung-ujung bumi. Seperti pada saat Roh Kudus dicurahkan. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku dari Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seperti itulah. Bahkan sampai kita di ujung bumi, di Indonesia kita bisa merasakan dampak dari pemberitaan Injil itu. Karena siapa?
Karena para rasul yang disertai Roh Kudus memberitakan Injil sampailah ke kita ke Indonesia. Petrus dan Yohanes memiliki tekad yang kuat menolong orang lumpuh tersebut. Tekad ini berasal dari siapa? Dari Roh Kudus yang sudah turun ke atas mereka. Mungkin mereka keterbatasan dari rasul ini ada. Takut, jangan-jangan kita udah ngomong dalam nama Yesus, ternyata tidak sembuh, mujizat tidak terjadi, mereka malu. Nah ini keterbatasan juga. Tapi karena Roh Kudus yang mendorong untuk rasul ini supaya mengatakan dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret itu sembuh, maka keterbatasan itu bisa diatasi, saudara. Nah mungkin di antara saat-saat ini saudara mengalami ketakutan. Keterbatasan kita sebagai manusia mungkin beda-beda. Saya pemalu, keterbatasan saya malu, saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau saat sungguh-sungguh Anda mengizinkan Roh Kudus itu untuk hadir, untuk mendorong kita supaya kita bisa memberitakan firman, saya percaya Roh Kudus itu yang melampaui keterbatasan saudara. Mungkin saya tidak tahu keterbatasan apa yang saudara alami, tapi percayalah saat Yesus menjanjikan Roh Kudus turun atas kita, keterbatasan itu bisa dilalui. Amin. Yang ketiga, hidup yang bermutu adalah hidup yang bersandar pada sandaran yang tepat. Artinya dalam hal ini bersandarlah kepada Tuhan yang kuasa, kasih, kesetiaan dan hikmatnya tidak terbatas. Jangan bersandar kepada manusia, saudara. Kalau kita berkata terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kekuatan diri kita sendiri. Alkitab bilang terkutuk. Saya tidak mau menjadi orang yang terkutuk, sebab itu saya tidak mau mengandalkan kekuatan saya sendiri. Karena manusia ini lemah, terbatas, saudara. Sebab itu renungan sore hari ini mengingatkan kita, jangan bersandar kepada keterbatasan kita. Akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bersandarlah pada Allah yang menyertai saudara melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara. Sudah ada, saudara. Kita harus biasakan bersandar. Mungkin tidak bisa langsung, tapi Roh Kudus sudah ada di dalam hidupmu. Roh Kudus yang mendorong kita untuk senantiasa percaya, mengandalkan Dia. Seperti yang tercatat di dalam ayat 6, saudara. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Bangkitlah dan berjalanlah. Keterbatasan kita, saya nggak punya uang, saya miskin. Saya mungkin tidak bisa tolong orang. Kayak keterbatasan, bagaimana saya mau mengabarkan Injil, saya nggak punya uang, nanti orang nggak bisa dengar saya. Karena saya orang miskin, siapa yang mau dengar orang miskin? Orang hanya dengar-dengar orang-orang kaya. Tapi apa yang Rasul Petrus juga lakukan dan Yohanes. Emas dan perak tidak ada padaku, ini orang yang melumpuh ini mengharapkan uang. Untuk kasih uang, kasih, minta sedekah. Saya nggak punya apa-apa, tapi dalam nama Yesus. Artinya kalau kita sudah punya iman percaya, kita bisa melampaui keterbatasan kita. Kemiskinan kita, tidak punya uang, kita bisa juga tolong orang. Dengan apa yang ada di dalam diri kita. Asal kita punya tekad untuk memuliakan. Kita punya tujuan yang mulia untuk memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Mungkin ke dalam kemiskinan kita tidak minta kepada orang, kita tidak minta orang. Kita mengandalkan Tuhan. Orang bisa melihat, ini orang miskin tidak pernah minta-minta, tidak pernah minta bantuan. Tapi kok hidupnya diberkati. Inilah ya juga yang bisa memberkati orang lain. Kalau Rasul Petrus dan Yohanes hanya memberikan uang, memberikan emas atau perak, mungkin orang lumpuh ini besok bangun akan dalam keadaan yang sama. Akan lumpuh dan kembali minta-minta. Tetapi saat Petrus dan Yohanes memberikan mujizat yang daripada Roh Kudus itu,
orang ini hidupnya tidak sama lagi. Dia bisa bahkan mungkin dia bisa memberitakan firman Tuhan. Dia bisa menyampaikan bahwa dia sungguh-sungguh sembuh di dalam nama Yesus orang Nazaret. Jadi apa yang Petrus punyai, dia tidak punya emas dan perak, tapi kuasa dari Roh Kudus turun atas mereka, maka mujizat terjadi. Petrus dan Yohanes bersandar, kalau Petrus dan Yohanes bersandar kepada, aduh kita nggak bisa tolong, janganlah kita lewat situ, nanti kita nggak punya uang untuk kasih. Mungkin dia bersandar pada kekuatannya sendiri, tapi dengan tekad yang daripada Roh Kudus, berdasarkan dari tujuannya yang mulia untuk memuliakan Tuhan, maka mujizat terjadi, orang lumpuh ini sembuh. Bersandarlah kepada sandaran yang tepat, saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan ke atasmu. Kuasanya itu menyertai engkau selama-lamanya. Di dalam keterbatasan yang ada dalam diri kita, ketakutan mungkin, malu, kita tidak bisa ngomong, tidak pandai ngomong. Saya tidak punya karunia, mungkin dibilang. Saya tidak pandai bergaul. Jangan batasi dirimu. Roh Kudus itu yang memampukan kita. Kalau kita minta sungguh-sungguh Roh Kudus, tolong saya punya keterbatasan ini, tolong bantu saya. Tolong sertai saya. Saya percaya Roh Kudus itu yang akan menyertai saudara. Dan memperlengkapi saudara. Sehingga membuat saudara mampu mengatasi keterbatasan itu. Jadi intinya saudara, hiduplah dengan tujuan yang mulia. Setelah itu bertindaklah sesuai dengan tujuan mulia yang sudah saudara tetapkan. Dan jangan lupa bersandarlah kepada sandaran yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Maka dengan itu saudara akan diubahkan menjadi untuk tujuan yang mulia demi kemuliaan namanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada sore hari ini. Di tengah keterbatasan kami Tuhan, kami hanya mau bersandar kepadamu Tuhan. Biarlah setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu kami punya tujuan. Kami dibaharui lagi Tuhan. Sesuai dengan rencana-Mu yang mulia. Tolong kami Tuhan. Tolong kami tidak mampu tanpa Engkau. Biarlah Engkau yang memampukan kami untuk melampaui setiap keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang selalu memampukan kami mengatasi semuanya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.